Di channel saya Lodido Salam 71. Pada kesempatan ini saya akan bagikan sebuah video tentang perbincangan saya dengan seorang anak muda inspirasi Kota Bau-Bau yang memberikan inspiratif tentunya untuk bagaimana anak muda berpikir kreatif dan mengembangkan ekonomi atau disebut dengan ekonomi kreatif. Untuk itu siapa dia? Sebentar saya akan ajak Anda untuk berdialog langsung dengan anak muda yang kreatif ini. Siapa dia? Ikuti dialog saya bersama Mursid. Oke guys, saya sekarang dengan anak muda yang saya bilang di awal tadi. Dia adalah seorang pemuda kreatif yang tiba-tiba berpikir untuk mengembangkan usaha dan mengajak anak muda kita Kota Bau-Bau khususnya untuk berpikir kreatif. Dulu orang ini saya sangat takut melihatnya. Seolah-olah ketemu dengan dia sebut saja namanya takut banget kalau saya disebut dia. Ya, saya sekarang berada dengan Mursid si Kancil katanya ya. Mursid Kancil. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin cuma mengatakan bahwa kok tiba-tiba ya ada namanya Mursid Kancil tiba-tiba berpikir untuk mengembangkan usaha. Mana yang lebih bagus sih? Teriak di jalanan, demo. Karena ini dulu dikenal dengan demo guys, tukang demo lah. Nah sekarang dia terjun ke dunia usaha dengan mendirikan salah satu brand lokal daerah, Black Light. Mari kita berbincang dengan dia. Sejak kapan sih ini beralih profesi? Ya. Tanda kutip ya. Ya, saya berbicara ya Pak. Ya. Jadi awal mulanya itu saya sempat kemarin merantau ke Papua ya. Merantau ke Papua? Papua itu kurang lebih di Papua selama 1 bulan saya mencari pekerjaan. Ya. Begitu. Ketika itu saya masuk di melamar pekerjaan di Lamongan pada saat itu. Ya. Saya tidak diterima. Lantas saya berpikir pada saat itu saya ini aktivis loh di Kota Bau-Bau. Gitu. Tiba di Papua tidak diterima. Aktivisnya Bau-Bau guys. Ya. Tukang demonya Bau-Bau, Ya. menggoyang Bau-Bau. Tiba di Papua daftar di Lamongan enggak? Enggak diterima. Padahal itu hanya saya mau barter untuk uang makan saja ya. Ya. Gaji tidak usah kok gaji saya. Saya mau ketika saya kerja berikan saya makanmu pada saat itu karena tahun berapa itu? Itu tahun kemarin. 2020. Ya 2020 bulan berapa ya? Bulan akhir lah begitu. Saya ke Papua selama 1 bulan. Itu yang memberi semangat. Lantas di sana ketika situasi seperti itu saya berpikir bahwa sekelas aktivis saja ketika mencari lapangan pekerjaan begitu sulit. Di Lamongan saja ini seperti itu. Apalagi di perusahaan besar. Maka niatan saya itu kembali ke Sulawesi Tenggara itu harus mampu membuat satu terobosan baru, yaitu merintis brand lokal seperti itu. Jadi guys, dasarnya merinding juga sih dengarnya. Ternyata seorang aktivis tiba di Papua nggak diterima hanya sekelas Lamongan untuk mendapatkan makan. Tidak diterima. Kita lanjut. Ya. Setelah itu pulang ke Bau-Bau. Saya tidak langsung ke Bau-Bau. Ya. Pada saat itu saya dari Papua lagi ke Kendari. Kendari di sana karena saya lihat ada motor saya pada saat itu. Jadi saya mulai dari 24 kaos. 24 kaos saya jual lah motor saya. Kaosnya beli dari mana ini? Kaosnya saya beli dari pabrik di Jawa, teman saya. Kemudian saya suruh brandkan saya ini kirim ke saya. Pakai sudah Black Light tadi? Ya, pakai Black Light. Gitu. Nah, ketika saya tiba di sana saya jual motor saya untuk modal awal saya. Jadi modal motor itu yang jadi kaosnya itu hanya 24 lembar. Begitu. Nah, 24 lembar. Jadi 24 lembar itu yang apa lagi yang saya oper ke Kota Bau-Bau itu malahan ditipu lagi teman. Begitu. Tapi dalam dunia ini merintis sesuatu itu tidak bisa kita baper dan tidak bisa kita patah semangat ya. Tidak bisa baper dan tidak bisa patah semangat anak muda. Jadi saya percaya bahwa ketika kita bersungguh-sungguh itu Tuhan selalu mudahkan jalan kita. Pada saat itu tiba-tiba saya pasang story saya di WA. Ini saya cerita ya. Pasang story saya di WA. Tentang usaha itu. Ya. Orang Bank BRI itu yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya ketemui, hanya saya berteman di WA. Komentar status saya. Komentar ada apa deh katanya. Saya balas dengan senyum-senyum. Padahal dia serius soal pinjaman uang di bank kan. Alhamdulillah dengan berjalannya itu saya hanya meminjam uang di bank pada saat itu pakai keterangan domisili. Padahal KTP saya itu KTP orang Wakatobi. Begitu pada saat itu. KTP saya itu KTP Wakatobi, saya pinjam uang di bank itu pakai keterangan domisili. Nah, yang timbul pertanyaan kemudian pada saat itu apakah saya ini orang apakah saya ini orang Kendari? Tentu tidak. Ini tadi kerjanya Kendari. Iya, Kendari. Masya Allah. Begitu.
Ini pegawai BRI Kendari yang mencoba menghubungi ada apa Ya, gitu ada apa gitu. Ternyata Melalui story ditangkap, tadi. ya. Gitu. Nah, alhamdulillah dengan niatan yang baik mereka pinjamkan uang pada saat itu dengan pinjaman bank itu 30 juta. 30 juta pinjaman menjadi Ya. pinjamannya 30 Ya, 30 juta. Padahal jalannya usahaku ini belum loh. Baru saya niatan rintis ini. Bank sudah percaya saya pada saat itu. Di situ tantangan bagi saya untuk bagaimana saya memulai. Karena kenapa juga saya berani ambil uang bank? Karena itu di balik ada motivasi bahwa kita bekerja ada untuk cicilan. Di balik itu ada memang keinginan untuk berusaha seperti itu. Maka saya rintislah yang namanya Blacklight ini. Oke. Seperti itu. Guys, mungkin kita sama dengan saya berpikir kenapa sih ambil Blacklight Ya. namanya? Jadi saya lanjut lagi cerita Ya. soal Blacklight. Jadi ini masih seputaran Blacklight ya. Ya. Jadi ketika itu hari Lebaran ya, Lebaran kemarin. Idul Fitri. Gitu. Semua teman-teman yang ada di kota Kendara itu bahkan di kota-kota lain itu pulang kampung untuk merayakan Lebaran. Ya. Nah, tentu saya harus bertahan di kota Kendari. Kenapa? Dengan nilai jual motorku tadi yang hanya 7 juta, ketika saya balik kampung itu akan mengurangi modal daripada usaha ini. Seperti itu. Maka saya bertahan. Terus pada saat itu ada teman saya 2 orang pertama dari Purwokerto, kedua dari Bima. Video call lah kita. Di video call mereka itu dia mau hibur saya gitu. Karena kan malam takbiran ini. Jadi katanya kamu nggak pulang ya? Terus saya kasih tahu enggak, karena saya kalau saya pulang habis modalnya gitu. Ya. Terus pada saat itu pikiran saya ya tentu galau karena kita menghadapi momen seperti itu. Maka teman-teman saya, udah kalau gitu, jangan bahas itu, mari kita hibur saja. Mari kita pikirkan nama brand kamu. Apa kira-kira? Dulu kan namanya ini The Street Original. The Street Original. Original. The Street. Ya. The Street baju. Ya. Jadi kan The Street itu memang sudah kaos ya, tapi itu bahasa Inggrisnya. Original itu tentu semua kalangan aslinya gitu. Tapi hanya karena itu identik sudah langsung kaosnya, maka mereka carikan filosofi yang kemudian menyentuh dan mengikat dalam satu brand. Pertama itu katanya teman saya yang di Purwokerto itu mengusul, katanya kamu kan Cil, kamu kan nggak pulang, mending kamu ini kan dalam cahaya yang kemudian kamu berada dalam kegelapan tetapi kamu disinari oleh cahaya Idul Fitri ini begitu. Tapi apa namanya? Jawablah teman saya yang di Bima ini. Tapi apa namanya katanya? Yang keren-keren lah. Terus teman saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Pertama itu namanya light black, cahaya hitam katanya. Black light, cahaya itu hitam. udah banyak katanya dan itu nggak menarik. Terus dikasih balik, coba kasih balik. Black light, akhirnya pada saat itu jadinya nama The Street itu menjadi nama Black Light. Black light. Jadi sejarahnya Black light itu kan ini dalam gusar, gelap, tidak tahu kemana. Nah, light itu cahaya. Jadi terang jadinya ya. Nah, sekarang kita sudah bercerita tentang sejarahnya. Saya menjadi menarik setelah temannya dari BRI tadi langsung dikasih pinjaman sehingga Black light bisa berjalan. Jadi pada saat itu langsung saya mengurus keterangan domisili. Keterangan domisili di kelurahan setempat. Pada saat itu juga saya bawa ke BRI, besoknya cair. Begitu. Jadi itulah yang menguatkan awal penguat dari BRI guys, jadi meminjam. Nah itu tadi ya, setelah berjalan sudah produk pertama yang dibuat selain baju apa ya? Ada sendal. Tentu semuanya kita produksi ya ketika pabrik saya sendiri sudah mulai begitu. Oke. Guys, jadi ini setelah mencetak baju kaos dan sendal, ini si Kancil yang tukang demo ini kalau sudah turun goyang lapangan biasanya dulu digoyang guys, diganyang. Setelah itu kan ini dia punya cita-cita untuk punya percetakan sendiri konveksi untuk menghasilkan baju kaos dan sendal tersebut. Oke, kita lanjut ke cerita yang itu. Sekarang saya dengar sudah mau mempersiapkan untuk mendirikan konveksi, menyiapkan sehingga bisa dijahit di Sulawesi Tenggara. Kemudian juga sudah ada percetakan sendal yang mau dibuat. Bagaimana ceritanya?
Jadi karena pada saat itu seperti tadi ceritanya ya, bahwa saya memulai dari bawah, sehingga saya berpikir bahwa ketika saya ini masih kerja sama dengan pabrik-pabrik yang ada di luar daerah, maka proses perekonomian itu akan ini teralihkan ke luar daerah semua. Kita harus mengirim, menunggu berapa lama baru dikirim Ya, lagi ya. tentu saya harus berpikir bagaimana saya bisa hadirkan pabrik Black Light ini di Sulawesi Tenggara. Nah, di dalam pabrik itu tentu itu semua produk itu kita produksi ya dengan cara sistem kerjasama. Misalkan merek ini Levi's, saya bisa produksi kok di pabriknya. Kenapa? Karena itu tadi yang namanya hak cipta tentu bagi hasil. Begitu. Semua produk itu. Kenapa saya mau hadirkan industrinya atau pabriknya di Sulawesi Tenggara? Karena kemudian hari ini semua pedagang dan sebagainya itu berbelanja keluar daerah kan. Kalau sudah ada usahanya dibawa di Kendari atau dibawa atau di mana kan bisa mereka langsung Ya, bisa langsung ya. langsung ke pabrik ya, dengan kualitas yang sama dan harga yang sama misalkan begitu. Dan itu tidak memakan lagi biaya misalkan ongkir dan lamanya waktu pengiriman seperti itu. Pertanyaan saya, apakah apa namanya usaha itu udah datang nih mesin-mesin apa saja tuh? Alhamdulillah semua berjalan ya. Ini kan kita kemarin saya lakukan pinjaman lagi ke bank itu 500 juta. Begitu. 500 juta guys. Ini saya baru pinjam 500 juta daripada pergi demo guys. Ya. Tidak jelas mau di mana, ini sudah pinjam 500 juta guys. Kita lanjut. Jadi dari pinjaman 500 juta itu Pak Kadis tentu saya ditolak 5 kali oleh bank. Begitu. Saya ditolak karena mereka belum tahu detail ya soal apa yang saya rintis. Pada akhirnya orang BNI dan kepala BNI cabang Mandongan dari BRI ke BNI. Ya, jadi saya take over, apalagi take over dari BRI ke BNI. Dan saya pernah masuk juga di Bank Mandiri dan Bank BPD. Itu saya ditolak 3 kali di BNI, 1 kali di Bank BPD, 1 kali di Bank Mandiri untuk melakukan pinjaman. Tapi saya ditolak kan nggak tahu arahnya kemana. Terus 3 kali masuk di BNI, pada akhirnya orang BNI, kepala BNI yang telepon saya, "Dek, katanya datang di kantor, saya lihat permohonan kamu." Kepala BNI guys, takut dia mau kali tidak. Enggak. Nah, terus pada saat itu saya datang untuk menjelaskan. Ya, BNI Kendari cabang Mandongan. Saya jelaskan bahwa ini yang saya sedang rintis. Perekonomian seperti ini, kegagalan seperti ini, berapa persen, kemudian pencapaian seperti ini. Nah tentu pada saat itu kepala BNI sendiri yang mensupport, bahkan dia berinvestasi ya, bahasanya itu investasi dalam hal ini, tetapi harus saya punya jaminan saya apa pada saat itu. Nah tiba-tiba saya ditelepon lagi teman bahwa kalau kamu butuh jaminan pakai sertifikat tanah saya. Begitu. Jadi ada kalau ada kemudahan ya. Itu tadi kita bilang bahwa kalau kita setia bersungguh-sungguh, Allah melihat hambanya yang selalu bersungguh-sungguh. Ya, dan itu saya percaya. Karena apa yang saya alami hari ini, tentu itu saya selalu dimudahkan. Saya urus izinnya pun saya tidak pernah. Kembali dulu. Sertifikatnya tadi jadi nggak? Ya, jadi. Jaminannya. Ya, jaminannya jadi. Tentu ini kan kita sudah pencairan di bank dan ini kita lagi mengurus alat-alatnya ya untuk pabrik Kendari. Begitu. Itu jadi mohon kepada teman-teman dimanapun ada berada, ternyata ini Kendari untuk biaya pertama dulu untuk bicara usahanya ya. Tentu ada harapan apa yang ada di Kendari tentu ada di bawah, begitu nggak? Ya. Jadi ada harapan. Jadi saya selalu bilang dan selalu berpikir bahwa Sulawesi Tenggara itu khususnya Kota Bau-Bau itu adalah sentral perputaran ekonomi. Artinya Kota Bau-Bau membelah dua Indonesia ya, Indonesia Timur, Indonesia Barat. Indonesia Barat. Kenapa? Karena tentu saya juga perlu hadirkan kenapa saya datang di Kota Bau-Bau. Saya lagi menyurvei beberapa tempat untuk saya bisa dijadikan pabrik di sini dan toko saya yang tersebar di mana-mana. Itu tentu harus menarik pusat perhatian teman-teman yang ada di Indonesia wilayah timur, misalkan Papua. Bisa ke Bau-Bau artinya ya. Artinya ketika Papua ini yang dulunya belanja ke sekitaran ini, mohon maaf ya, ke sekitaran Jawa yang tadinya lama prosesnya, itu bisa kita jangkau cepat dengan adanya pabrik di Kota Bau-Bau. Seperti itu. Ngomong-ngomong sebelum kita ini sudah berapa banyak yang dicetak? Itu kurang lebih hampir 5.000. Gitu. Sudah persebarannya itu 5.000. Sudah 5.000 yang dicetak ya? Untuk wilayah baju. Ya. Kalau sendal? Sendal itu ya belum terlalu banyak. Saya mulai sendal itu dari 10, naik 70, naik 100, kurang lebih 1.000 lah juga sendal. Iya, jadi ini ternyata usahanya sudah jalan guys yang ada di Kendari dan sudah dicetak.
nanti sekali waktu mungkin saya akan membagikan video kembali untuk melihat langsung apa yang dikatakan oleh si anak muda ini tadi tentang cetak sepatu, cetak baju kaos tadi ya. Nah, menarik. Kita sedikit lagi mungkin saya ingin bertanya kepada Mufid atau Kancil, bagaimana dengan melihat tenunan khas Kota Bobau? Bisa nggak dirubah dari bahan tenunan ini kita bawa gambarnya ke baju kos? Ya, jadi gini, ketika orang berbicara kain tenun, yang ada dalam pikiran semua orang itu bahwa kain tenun itu hanya sarung dengan kampului misalkan. Tetapi ketika hadir pabrik Blacklight di Sulawesi Tenggara, di Kota Bau-Bau ini, tentu kain tenun itu harus menjadi bahan pokok yang dipakai oleh Blacklight. Dan itu bisa dipasarkan menjadi kaos. Iya, misalkan begini, saya kerja sama si penenun. Penenun saya suruh kamu buat tenunan jadi polos ya, misalkan warna hitam. Tentu ini kan asalnya ini dari kain tenun. Nah, kain tenun yang polos itu saya bisa buatkan untuk kaos seperti itu. Artinya macam-macam, sehingga orang ketika pakai itu bertanya, baju kamu kenapa bagus? Bahannya dari mana? Oh, ini kain tenun buton asli. Nah, itulah yang harus diperjualbelikan dengan potensi apalagi Kota Bau-Bau seperti itu. Teman-teman atau kalangan anak muda milenial, sebelum saya tanya, umur berapa sih sekarang? Saya 24 tapi menginjak 25. 24 masuk 25. Dia sudah berpikir membanting setir dari seseorang yang kemudian ditakuti, dalam tanda kutip karena memang dia sering di lapangan terjun bebas untuk mengawal kebijakan atau apa yang tidak sesuai dengan otaknya waktu itu. Sekarang ternyata sudah berubah untuk mengajak anak-anak muda kita semua untuk berpikir bagaimana menjadi seorang pengusaha paling tidak untuk diri sendiri dan mempekerjakan orang lain. Terakhir, pesannya kepada seluruh anak-anak muda khususnya, bagaimana pesannya? Atau dengan teman-temannya yang sering trok. Jadi ini closing statement ya. Jadi harapan saya kepada seluruh anak muda itu, ketika saya memulai usaha saya berpikir begitu banyak waktu yang saya buang ketika saya masih di lapangan. Nah, waktu itu saya begitu banyak waktu yang dibuangnya. Begitu banyak waktu yang saya buang ketika saya di lapangan. Nah, apa asas manfaat untuk saya? Maka hari ini saya membuat terobosan baru dengan melalui ide gila saya untuk semua kalangan. Maka untuk memulai usaha itu butuh keberanian, maka mental itu perlu ditanamkan. Saya sudah punya mental dari semenjak saya jadi aktivis. Maka saya gunakan mental itu untuk bagaimana saya memulai usaha. Seperti itu. Sebetulnya belum close statement ini yang mungkin yang tadi pernyataannya lah. Saya cuma pertanyaan terakhir saya juga belum close statementnya. Kendalanya sih apa ini? Selama 1 tahun berjalan ini sudah apa yang menjadi hambatannya? Kendala dari Blacklight ini, apakah dari pemasarannya, ataukah dari bahan bakunya, atau kemudian modalnya, atau apa yang? Jadi kendalanya itu tentu tidak ada ya kalau menurut saya, tapi dalam perjalanannya itu sudah pasti dalam usaha itu ya tentu kita dapat kendala, baik itu kendala mungkin seperti keuangan misalkan. Budget, apalagi keuntungan yang kita dapat per hari seperti apa, atau mungkin belum standar keuntungannya. Tetapi perlu kita jalan saja ya. Tapi maksud saya di sini bahwa semua itu akan bisa akan terproses dan tersistem secara bersamaan seperti itu. Ketika niatan kita ini baik, maka itu akan berjalan. Misalkan hari ini saya mau bermitra dengan pemerintah. Nah, pemerintah harus mensupport saya agar saya ini dapat berkembang. Nah, saya juga tidak bisa hilangkan pemerintah. Seperti itu. Jadi intinya dia juga butuh dukungan dan support dari pemerintah Sulawesi Tenggara dan juga Kota Bobau untuk khususnya ya, untuk bisa memberikan support kepada mereka ini. Saya pikir instansi terkait yang berkenaan dengan pemberian modal usaha untuk kelompok usaha kecil dan menengah seperti ini, saya pikir terbuka peluangnya. Tinggal mungkin kita gambarkan secara utuh proposalnya, kemudian ada slide yang digambarkan secara utuh tentang keseluruhan dari kegiatan kita ini. Apa-apa sebetulnya seperti itu ya. Ini 17 kabupaten kota sudah mulai pasaran? Jadi pasar bajunya? Alhamdulillah di 17 kabupaten kota itu sudah ada orang-orang saya yang kemudian saya ingin bangun toko saya itu di 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemarin saya datang di Kota Bobau ada 3 titik, di Buton Selatan ada 1 titik,
Buton di tengah, Buton Tengah, di Buton Utara, di Wakatobi. Wakatobi. Kemudian ini saya mulai lagi ketika saya pulang ini ke Kendari, saya mulai dari Unaha, Kolaka, Wah. gitu. Saya satu titik. Luar biasa, terima kasih guys. Dan bahagia rasanya karena saya sudah bicara dengan tokoh anak muda yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Jadi kalau menurut saya sih pesannya, jangan lihat latar belakang kita. Mobil itu diciptakan spionnya kecil untuk kita melihat ke belakang masa lalu kita itu dengan sekecil. Ya. Ada kaca besar di depan mobil kita itu untuk melihat masa depan kita yang lebih besar ke depannya. Nah itu tadi ternyata semangatnya yang didapat dari jalanan dibawa kemudian dikembangkan di usaha ya. Oke Bang, semoga sukses dan insya Allah Blacklight semakin berjaya. Good job kawan. Terima kasih. Dadah guys. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, Ya. dan komen guys ya. Oke, thanks.